Mau nggak, kata Allah, aku tunjukkan kalian untuk merubah orientasi hidup pada konsep perniagaan terbaik. Kenapa ditampilkan niaga? Karena umumnya manusia itu selalu menimbang dengan untung rugi. Itu konsep dasar manusia. Jadi kalau nggak dapat untung, nggak mau dikerjakan. Antum pun kan kesini kalau tidak merasakan ada manfaat, nggak mungkin datang. Sudah hari Jumat, kemarin yang libur kan? Sekarang kan hari aktif. Belum tentu tempatnya dekat dengan rumah. Kalau merasakan tidak ada manfaat, nggak mungkin datang. Artinya diukur ada keuntungan nggak? Apalagi DKM menyampaikan misalnya ada sarapannya, misalnya gitu kan? Jadi untung lebih itu. Ya? Itu sudah untung lebih, diuntung untuk diukur apa untung ruginya, dapat apa, kurang apa. Masukin sekolah kan diukur juga kan? Ini ada sekolah A misalnya, kalau masuk situ diukur dulu tuh biayanya berapa, dapatnya apa, ya, dilahirkannya seperti apa, hasilnya bagaimana, untung rugi. Karena manusia cara berpikirnya senantiasa menghitung untung dan rugi, maka ditampilkan oleh Allah hitungan perniagaan yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Yang memberikan kemuliaan abadi selamanya, merasa sukses dan bahagia. Kalau cuman sementara, maaf, masih capek, masih bisa untung, masih bisa rugi. Perniagaan yang baik itu selalu untung, nggak pernah rugi. Ya, nggak cukup dengan amin. Teruskan dulu nih. Ya, coba kalau Anda bisnis pilih mana? Kadang untung, kadang rugi, atau selalu untung nggak pernah rugi? Nah, selalu untung nggak pernah rugi. Itu kalau dapat itu yang paling ideal, dan belum tentu orang bisa dapat begitu. Bapak ibu jualan kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi kan? Tapi ini selalu untung, nggak pernah rugi. Bagaimana cara berpikirnya? Kita menempatkan diri kita pada konsep kehidupan abadi yang selamanya akan begitu, nggak pernah berubah. Dan itu hanya terjadi di akhirat, tidak di dunia. Dunia itu situasinya fana, selalu berubah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan dunia itu kadang di atas, kadang di bawah. Kadang senang, kadang-kadang sedih. Karena senang mendapatkan syukur, sedih untuk bersabar. Konsepnya begitu. Jadi antum pun kalau usaha itu nggak akan untung selamanya. Ada kalanya mendapatkan ruginya. Kenapa? Karena hukum dunia. Dunia itu tempat ibadah. Kalau untung terus, kapan sabarnya? Nggak pernah antum merasakan nikmatnya sabar. Sedangkan yang dekat dengan Allah itu karena sabar. Innallaha ma'as sholihin. Kalau antum nggak pernah sakit, selalu sehat terus, nggak akan merasakan nikmatnya istighfar saat sakit, nikmatnya berdoa saat sakit. Dikasih sakit, fisiknya lebih kuat lagi, doanya lebih kuat lagi. Itulah dunia. Tapi kalau antum nggak pernah pengen sakit, ya, nggak pernah pengen rugi, selalu pengen nikmat, nggak capek hidupnya, itu di akhirat. Hukum akhirat itu selalu sama sifatnya, nggak akan pernah berubah. Artinya nikmat saja. Tapi kalau sakit terus. Karena itu orang yang cerdas mempersiapkan kehidupan akhiratnya, dia niagakan aktivitas dunianya untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya abadi di akhirat. Jadi ubah dulu cara berpikirnya. Kita kan akan meninggal. Siapa yang tidak akan meninggal? Boleh angkat tangan. Hah? Nah, karena yakin akan meninggalkan dunia ini kan pindah alam kan? Nah, alam setelah dunia sifatnya abadi. Namanya akhirat, makanya pakai akhirah, ujung, nggak ada alam lagi. Maka kalau di dunia kita tinggalkan, ya sewajarnya saja, kan cari bekal. Orang cerdas adalah orang yang menyiapkan akhiratnya, karena disitulah kehidupan abadi dia. Jadi kalau dia siapkan bekal sekarang, bekalnya banyak, bawa ke akhirat, kaya di akhirat, kaya terus, nggak akan rugi. Itulah perniagaan yang sesungguhnya.